yang maha pencipta. Wow. Kebahagiaan dan kenikmatan apalah lagi yang kita butuhkan? Kalau kita dicintai oleh Pak Prabowo, itu ada satu kebanggaan, bukan? Bangga kali kita. Pak Prabowo setiap hari menyebut nama Bang Zuma. Oh, Masya Allah. Dicintainya Bang Zuma ini. Setiap Bang Zuma ke Jakarta disambut oleh orang-orangnya Pak Prabowo. Bangga kita. Ini bukan lagi kelas presiden, pencipta langit dan bumi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dicintai oleh pencipta langit dan bumi, dihapuskan dosa-dosanya oleh pencipta langit dan bumi. Bila mana ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau adalah juru selamat dunia. Yesus juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Musa juru selamat bagi kaumnya Bani Israel, bagi Fir'aun. Tapi Nabi Muhammad jangan bertakia cuma di sini kamu, jangan bertakia, bos. Gantian bro. Nabi Muhammad selamat adalah juru selamat. Ya ayo tunjukkan. Makanya, kamu datanya. Nabi Muhammad berkata dengan mulutnya sendiri. Selamat. Jaminlah aku 6 perkara. Ya coba tunjukkan saya datanya, di mana dikatakan Muhammad juru selamat? Jaminlah aku 6 perkara. Di mana? Sedang Muhammad sendiri mengatakan napas hidupku ada di tangan itu. Waduh. Jangan kau bertakia semua di sini. Kau sudah lama bertakia semua. Waduh. Mau diskusi apa enggak, bro? Pakai data kamu. Al-Quran kadang-kadang gini ya Bang Juma ya. Kadang-kadang gini Bang Juma. Sebentar. Ya, sebentar Bang Juma. Kadang-kadang gini Bang Juma ya. Mereka ini bertanya mana data mana datanya juga selamat. Jangan bertakia, ini bukan masjid ini. Kalau di mirroring enggak juga apa-apa, kita mirroring. Kita ayo, juga kelabakan ya. Mau debat apa? Yesus dengan Isa mau enggak? Kamu boleh Bang, boleh. mau enggak kita bicara tentang riwayatnya Isa dengan Yesus? Ya itu, ada enggak kamu punya riwayat di zaman apa Isa hidup? Boleh. Ayo naik, saya naikkan. Ya. Jadi kita ambil data netral ya Bang ya. Data netral, ya. Oke silakan. Data netral dari mana kamu ambil? Isa di mana hidup? Tuan rumah ketika kita berbicara mengenai Nabi Isa dan berbicara mengenai Yesus, tuan rumah di situ siapa? Islam, Kristen atau Yahudi? Kita berbicara Yahudi aja, Yahudi. Kita berbicara Yahudi aja. Bukan. Atau mau ambil dari mana? Dari mana? Dari luar? Enggak, maksud saya gini Bang. Dari mana? Isa mau diambil dari mana? Dari sejarah mana mau diambil Isa itu? Maksud saya gini, Kristen itu kan muncul belakangan, Islam juga belakangan. Yang muncul di belakangan, jangan kamu katakan Kristen yang muncul. Islam yang muncul di belakangan. Kenapa kau yang memutarbalikkan fakta? Gua mute gantian. Gak mau diskusi kan? Coba yang teratur diskusinya, biar gak kayak pasar. Nanti bisa Anda sanggah. Itu, asal gantian. Silakan Gurunda dulu. Di-mute, Bro Andi. Iya, jadi begini saudara, ini kan kita mau berbicara nih antara mana yang benar, Islam atau Kristen dalam hal ini kan gitu. Maka kita harus mendudukkan perkara ini pada tempat yang benar. Yahudi, Yesus Yahudi. Kristen, Islam. Nah, yang harus kita dudukkan di sini adalah netral. Jadi bukan Islam, bukan Kristen, tetapi Yahudi yang jadi patokan. Yahudi mengatakan bahwa Yesus itu anak zina, kan gitu. Nah sekarang buktikan datanya. Di mana buktikan datanya? Di Talmudnya orang Yahudi disebutkan. Tunjukkan saya datanya. Jangan kamu bertakia di sini. Ini coba gantian, bro. Saya kan menyebutkan Talmud, Bang. Talmud. Yesus itu anak zina. Loh, kok jadi kenapa jadi harus saya jadi pembantu Anda untuk ini? Cuma loh. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Kristen punya. Di kitabnya orang Yahudi dan juga dikatakan di dalam sindiran Yohanes 8:41, Yesus juga disindir di situ sebagai anak zina. Nah, kamu mengatakan seperti Kristen muncul, pembelaan Kristen terhadap tuduhan Yahudi kepada Kristen kepada Yesus sebagai anak zina itu apa? Dan kemudian orang Islam
pembelaannya terhadap tuduhan orang Yahudi kepada Yesus sebagai anak zina itu juga apa? Nanti akan saya tunjukkan kepada saudara. bahwa kau punya Muhammad itu nabi palsu. Ya Allah ya Karim. Kok bawa Nabi Muhammad sih? Diskusi dia ini mah. Kamu mau emosi ya? Di situ. Kamu mau apa? Cuman kebencian. Jadi saya tunjukkan bahwa Muhammad itu nabi palsu. Ya Lanjut, kalau Bang beliau Bang nabi Hadi. palsu, kenapa kau pakai ajarannya? Di mana saya pakai aja? Kau menyebut Saya pakai buku-buku yang ajarannya Muhammad. Oke. Dengar. Kamu menyebut buku-buku yang dikarang oleh Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan Paulus itu dengan sebutan apa? Islam yang ciplak plagiat dia. Kacau. Udah buang aja ke laut deh. Plagiat. Hakim. Dah. Mampus. Aman. Jadi saudara ya, kalau kita lihat kemudian di dalam kitab saudara ya, Matius 1, kemudian di Matius 1 nomor 1 sampai nomor 6 itu silsilahnya Yesus itu diceritakan dari orang-orang pezina kan gitu. Nah, bagaimana kemudian Yehuda, bagaimana Tamar, bagaimana Paris, bagaimana Rahab, lalu kemudian bekas istri Uria juga Berseba, itu kan dari orang-orang pezina semua tuh yang kemudian melahirkan Yesus. Dan bukan hanya sampai di sana, Yesus diceritakan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi juga sebagai anak zina. Nah, Kristen kalau memang betul-betul pengikutnya Yesus, apa pembelaan Kristen terhadap tuduhan bahwa Yesus itu anak zina? Adakah pembelaannya? Atau enak tertidur Kristen ini hanya dengan mengambil nama Kristus Yesus tanpa mau tahu yang benar, yang salah, yang penting saya hidup dalam nama Yesus. Tak ada pembelaan. Berbeda dengan Al-Quran. Ketika orang Yahudi kemudian menuduh beliau anak zina, Al-Quran datang membela Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah memberi mujizat kepada Nabi Isa. Beliau membela ibunya sejak dari ayunan bahwa ibunya bukan seorang pezina. Nah, ada enggak pembelaan ini terhadap Yesus dari Kristen? Kalau di Al-Quran surah Maryam, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan seterusnya. Yesus bukan anak zina, tetapi dia adalah hamba Allah yang diberi ketetapan sebuah kitab, dan dia diangkat sebagai nabi bagi Bani Israel, dan kemudian dia diberkati dimanapun berada, dan dia juga berbakti kepada ibunya. Nah, ada enggak pembelaan mulia seperti ini di Kristen ketika orang Yahudi menuduh Yesus sebagai anak zina? Ada enggak? Coba silakan naikkan kembali yang tadi kalau memang mau diskusi. Nggak bisa Bang Jamal. Yang gue pernah dengar jawabannya Bang Jamal di Matius 1:19-25, mengambil Pak Yusuf sebagai suaminya, itu pembelaannya. Iya. Dan di situ hampir Bukan diceraikan itu. kan? Dia hamil. Enggak lah. Hamil Itu pada juga- saat bertunangan. Itu juga salah juga itulah. Kalau untuk Matius pembelaan 1, memang nggak ada sih. 18. Kalau untuk pembelaan nggak ada. Cuman kalau untuk Nggak ada. meredam agar tidak terjadi isu, makanya lah Yusuf menikahinya gitu untuk menjadi suaminya. Iya, pembelaannya di Untuk situ. meredam isu. Tapi itu bukan pembelaan. Itu Podo bukan ae itu. pembelaan. Bukan pembelaan, hanya untuk meredam agar tidak ada isu gitu. Iya. Nah, yang saya maksud ini adalah pembelaan dari orang-orang Kristen terhadap Yesusnya Nggak akan ada, tuduhan. Nggak ada. Enggak, masa mau buat surat lagi bang? Kan lucu. Itu dia. Tapi nubuatan Yesusnya apa? Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Kan indah sekali nih. Makanya Islam dan Kristen itu dekat. Karena kesinambungan ajaran itu memang ada. Jadi informasi tentang Yesus dari Islam itu asalnya dari langit. Informasi tentang oknum yang sama yang mereka kemudian saudara Kristen sebut Yesus, itu informasinya dari bumi. Jadi ada dua sumber nih, dari langit dan di bumi. Kalau dari langit jelas dari Allah pencipta langit dan bumi yang maha melihat. Kalau dari bumi orang-orang nih yang menulis, yang mengaku penyaksi,
yang mengaku kemudian mengumpulkan kesaksian dan seterusnya. Tinggal manusia yang berakal yang bisa memilah dan memilih mana yang mau diikutin, kesaksian pencipta langit dan bumi yang akan kejadian itu, atau kumpulan berita-berita yang dikumpulkan oleh orang yang tidak dikenali tentang berita itu. Sederhana kan? Sederhana itu. Makanya saya katakan bahwa ketika Yesus mengatakan bila datang roh kebenaran, salah satu pekerjaan roh kebenaran itu adalah memuliakan aku. Ketika aku dituduh sebagai anak zina, roh kebenaran datang membersihkan tuduhan itu dan memuliakan aku. Gampang kok. Pakai akal aja, sederhana itu. Nah, kita ambil contoh yang tadi, ada nggak roh kebenaran dalam diri saudara Kristen ini sampai mereka terpanggil untuk membela Nabi Isa atau membela Yesus dari tuduhan kaumnya? Tidak, malah diperparah dengan adanya Kristen. Makanya Yesus menubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang. Setelah orang itu kau tobatkan, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi orang Farisi, ahli Taurat, oknumnya menyeberangi lautan menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Lalu orang ini setelah menjadi pengikutnya menjadi apa? Menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Nah ini, kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat? Tidak melakukan pembelaan terhadap hujatan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Malah mengaminkan dan berkongko-kongko, bahkan menerima dan bersukacita atas perlakuan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi termasuk iblis kepada Yesus. Tanpa penyaliban, tanpa kematian, tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kemudian imanmu. Kata siapa? Kata Paulus. Berarti orang Kristen harus seia sekata dengan iblis yang menyalibkan Yesus, harus seia sekata dengan orang-orang Farisi, mahkamah agama yang menyalibkan Yesus. Karena kalau tidak, maka sia-sialah imannya orang Kristen. Nah ini sinkronnya itu kepada penyesat yang menyesatkan banyak orang dalam nama Kristus Yesus. Itu pasti itu. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Jadi ya kalau saya agak keras kepada saudara Kristen, maafkan saya. Tapi tujuan saya itu sebenarnya baik. Aku ingin saudara itu mendengarkan. Enggak apa-apa bang. Memang sebenarnya itu memang harus begitu karena kan memang mereka nggak diwajibkan membaca kan. Jadi kalau orang nggak terbiasa membaca, lalu dibacakan, lalu dibacakan yang dia sebelumnya di telinganya itu nggak pernah itu didengar, ya pasti tantrum. Itu hal yang wajar lah bang. Makanya harus ada gemblengan agar terbuka telinganya gitu bang, dan biasakan membaca. Iya, gitu. Situ juga sih yang salah. Kenapa? Setiap khotbah pakai terjemahan Al-Quran, bukan gini Bible. Loh bang, gini. Kalau kita gini bang, kita kan dibayar bang di situ bang. Kita kan dibayar di situ. Bang Juma, jangan lah begitu. Gini loh bang. Pak Pendeta kok berisik Pak Pendeta. Sebenarnya gini. Pendeta Rum kok berisik. Sebenarnya gini, Bang Juma, saya sih maunya sesuai keinginan hati saya menyampaikan. Cuman kan di situ pasti ada tema yang sudah dibuat kan, dan pasti ada rancangan firman mana yang harus disampaikan, kan gitu. Dan sesuai dengan literasi yang akan disampaikan gitu. Tapi gini Bang Juma, kan bukannya apa ya, malah menjadi berkah ya. Dari sisi Al-Quran pun bisa memberikan apa ya, berkah kepada kita agar tidak minim literasi, agar mendapatkan uang bisa makan juga kan gitu. Kampret.
Allah. Allah. Ya kan kita saling memberi dan saling menikmati lah bang. Gitu. Selalu materi ya. Gimana ya bang ya? Karena nggak bisa dipungkiri itu bang. Ya siapa sih yang nggak mau bang? Apalagi kita masih muda kan. Ya butuhlah nabung begitu. Iya iya iya. Untuk nikah ya, untuk kawin. Udah hampir ditinggal ini bang. Dan ditinggal gara-gara belum Iya lamar-lamar. karena bukan, saya mengajukan kemarin itu berhenti bang. Berhenti untuk tidak menjadi lagi anggota mereka. Setelah selesai kontrak ini. Oh gitu. Mau bikin sekte baru sendiri. Jadi menurut dia karena nggak mungkin ada masa depannya, ya udah. Mau jadi sekte baru, bikin sekte baru. Enggak bang, udah janjian sama Kodonditan. Hehehe. Takbir. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi imam masjid. Jadi imam masjid. Anda tidak akan lapar kalau jadi imam masjid. Kecil gajinya. Oh jangan salah. Jangan lihat gajinya, lihat kebahagiaannya. Ketenangan hati, batin. Kan Menghadap begitu. kepada ilahi Rabbi. Kan terbukti nih bang, wanita itu meninggal kan karena keuangan bang. Terbukti nih kan. Ini terbukti buktinya. dibilang kau mau jadi apa? Nggak mungkin punya masa depan setelah itu. Ya berarti kan terbukti wanita memang butuhnya kita ada uang dan ada jaminan hidup ke depan kan gitu bang. Cari banyak wanita soleha yang mau nerima apa adanya. Bahagia Nanti itu saya ajanin hari terakhir nanti saya ajanin itu bang. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap. jadi imam aja, jadi imam, insya Allah. Jadi imam di masjid-masjid besar itu, insya Allah. Uangnya bang, uangnya serius saya kalau masalah materi nggak munafik ya bang cuma ya. Memang saya juga butuh uang sih bang sebenarnya. Karena omongannya itu memang kena banget bahwa mau jadi apa dan bakal bisa apa ke depannya setelah ini. Nah itu kan meremehkan, jadi kita yang harus membuktikan itu kan bang. Gitu loh Bang Juma. Jadi ada challenge di dalamnya, challenge buat saya di dalamnya bahwa kau udah ngeremehin aku gitu loh. Tunggu nanti, karena dia tahu aku nyimpen nomor Dondi Tan itu, Bang Juma. Iya. Ya mudah-mudahan saudagar kaya dari Islam bisa memberikan petunjuk pada kami di sini apologet Islam agar supaya saudara Arum ini diangkat menjadi manajer di perusahaan antum, biar beliau bisa membuktikan bahwa ternyata dengan berislam dunia ikut kan gitu. Ajak beliau kemudian jadi pegawai di perusahaan kita, supaya beliau bisa mandiri, agar saudara Arum ini bisa membuktikan bahwa dengan bermualaf dunia akan ikut, bukan malah jadi sengsara kan gitu. Beliau ini suaranya bagus kalau dia ngaji. Saya pernah dengar beliau ngaji, bagus suaranya. Enggak, ke waktu itu Bang Juma, pas dia marah itu, saya habis teleponan sama Kodonditan itu, saya bilang gini, karena dalam rumah tangga itu enggak hanya menjadi imam sebagai kepala rumah tangga, tapi menjadi imam juga atas keselamatan keluarganya. Aku bilang kan gitu Bang Juma. Iya betul. Tidak ada jaminan keluarga itu dijamin oleh agama itu sendiri, itu nggak ada. Kita yang harus kejar agama itu untuk menjadi keselamatan buat kita, bukan mengandalkan agamanya yang nyelamatin kita, tapi kita uber agama itu untuk nyelamatin kita. Bilang gitu sama dia Bang Juma. Dengan cara apa? Inilah awal pertamanya, awal utamanya. Kenapa saya senang
membaca Al-Quran sampai saya hafal beberapa ayat pendek Al-Quran. Ketika nanti saya sudah mendapatkan kebenaran itu, saya menjadi imammu, membawa kamu ke jalan yang benar itu, yang memang benar-benar itulah jalan kebenaran gitu. Nggak hanya cuman bawa. Udah saya jelasin juga. Bahkan ke bapaknya pun saya udah ngomong, Bang Juma. Gue bilang gini, mungkin gaji saat ini yang ditawarkan dengan kerjaan saya sekarang berkhotbah itu mungkin besar, Pak. Bisa menjamin anak bapak nggak mungkin kelaparan dan pasti punya tempat tinggal. Karena tanggung jawab suami adalah tempat tinggal, makan, dan baju, pakaian, dan pendidikan. Saya jamin setelah ini saya akan berikan itu semua. Tapi hidup itu proses. Karena di kebenaran yang sebelah, Pak, Tuhannya bilang sendiri, Dia tidak akan merubah satu kaum jika kaum itu tidak merubahnya sendiri. Wah, keren. Itulah ajaran Tuhan. Nah, Keren, keren. Ya, sebelum Koko naik, saya boleh bertanya ya, Gurunda yang sangat besar sekali, boleh ya? Aduh, Iya. Masya Allah. Lucu. Tadi juga ya. tadi dikatakan bahwa Yesus datang hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel kan gitu. Berarti memang luar biasa ya, Yesus itu memberikan jalan keselamatan gitu pada orang-orang yang tersesat itu. Tetapi setelah Yesus terangkat ke langit, kok jadi tersesat lagi mereka? Siapa yang mengajari kesesatan itu? Sedangkan Yesus ini mengajak keselamatan dari kesesatan. Nah, kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, keselamatan itu kok jadi tersesat lagi? Siapa nih pelakunya nih, Bang Juma? Silakan. Ya. Jadi ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah kaumnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku menegakkan tali agama Allah? Sebagian kecil dari Bani Israel menjawab, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong ajaran agama Allah. Tapi kelompok kecil ini justru dimusnahkan kemudian berdasarkan apa yang tertuang di Bible. Dimusnahkan ini, ditangkap sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Endingnya di data nomor 12-nya. Sebelum penyesat itu bereaksi, kata Yesus, terlebih dahulu penyesat ini menangkap kamu, membunuh kamu. Seperti itu. Nah, artinya bahwa ketika Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah, mereka betul-betul membuat makar. Dan apa yang terjadi kemudian? Ya sama seperti Quran, surah Al-A'raf ayat 27 ayat 30. Allah menjadikan iblis sebagai apa? Sebagai teman mereka, sebagai penolong mereka, sebagai junjungan mereka, sebagai Tuhan mereka. Nah, itulah yang terjadi. Begitu juga Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Benar. Makanya Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Yang berarti memang ada upaya. Ini Al-Quran, bayangkan. Al-Quran ini 1400 tahun silam. Kita nggak tahu apa-apa. Apakah betul Nabi Isa atau Nabi yang datang di kaumnya Bani Israel itu ada yang menuhankannya? Kok terlalu berani Al-Quran ini mengatakan itu? Ternyata 1400 tahun setelah Al-Quran itu diwahyukan, memang betul kita bertemu dengan orang-orang yang menuhankan Nabi yang datang di tengah kaumnya Bani Israel. Kenapa itu bisa terjadi? Ya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Hari ini kalau kita tanya kepada mereka, adakah yang memaksa kalian untuk menyembah Yesus? Tidak ada. Kalian mau sendiri? Mau sendiri. Wah, keren kali Quran. Mereka sendiri yang mau. Artinya Yesus ketika datang kepada kaumnya Bani Israel,
Ya sama seperti kaumnya Nabi Musa. Sepeninggal Nabi Musa, mereka kemudian membangkang. Makanya dikatakan Nabi Musa kata lamuna apa wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nah itu kata Nabi Musa. Kamu tahu aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu kepadamu. Tapi kenapa kau sering menyakiti aku, kata Nabi Musa. Artinya bahwa sama Nabi Musa, Nabi Isa ketika datang ya dipeloncoh sama kaumnya. Itulah yang dikatakan di Al-Quran. Setiap kali kami utus utusan kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya. Nah itulah yang terjadi. Jadi jangankan setelah Nabi Isa, selama Nabi Isa ada di tengah-tengah mereka, ya, jangankan setelah pergi, sedangkan Nabi Isa ada saja diolok-olok, apalagi setelah dia pergi. Seperti itu, Bang. Luar biasa ya, Bang Juma ini cerdas kayak gitu ya, smart gitu ya, ganteng gitu kan. Wis, mantap. Luar biasa, handsome Masya gitu ya. Allah. Bodinya badan gitu kan, kalau kita lihat seperti itu ya teman-teman. Bodinya Lalu, ya yang jadi masalah kan ketika Bang Juma bernarasi itu kan berdasarkan data ya, sederhana penyampaiannya, lugas, tegas seperti itu ya. Nah setelah mereka tersesat gitu, tetapi yang jadi masalah mereka tidak merasa mereka ini tersesat gitu. Seakan-akan mereka ini wah selamat. Padahal kalau melihat pengajaran Yesus dengan ajaran mereka dia ya sangat bertolak belakang gitu. Kenapa mereka merasakan mereka ini selamat padahal tidak sesuai dengan ajaran Yesus? Silakan Bang Juma. Iya. Jadi seibarat orang yang dihipnotis, selama masih dalam pengaruh hipnotis mereka tidak akan sadar kalau dia dihipnotis. Orang yang sesat, selama mereka dalam kesesatan, mereka tidak akan sadar kalau mereka sesat. Makanya Al-Quran lebih dulu menyampaikan itu. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan kau ikuti setan. Itu kata Quran tuh. Lebih dulu kemudian Al-Quran menyatakan itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi kepada mereka, saudara-saudara kita? Al-Quran mengatakan bahwa mereka merasa bahwa itu adalah petunjuk. Mereka mengira wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, padahal tidak. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan sesat. Mereka dalam keadaan sesat. Makanya mereka merasa ini jalan yang benar. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena mereka merasa, mereka mengira. Itu terjadi karena Allah menjadikan iblis sebagai pelindung kepada mereka. Mereka yang mau menjadikan setan-setan itu sebagai pelindung. Mereka sendiri. Karena Allah mengatakan farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian diberi petunjuk manusia itu dan sebagian juga pantas untuk menjadi sesat. Siapa mereka yang pantas menjadi sesat ini? Mereka yang menjadikan setan sebagai pelindungnya. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Araf bahwasanya ya mereka mengalami hal tersebut karena mereka tertipu oleh setan. Itu kata Quran. Kalau ada tamunya. Ya silakan. Oh sorry Bang, kita sudah selesai. Silakan Bang Robert, ini ada Bang Juma yang luar biasa nih. Kebanyakan teman-teman pendeta, pastor, semua ya, Pak Tuhan ini takut sekali sama Bang Juma. Nafasnya aja mereka takut gitu. Kebenaran Bang Robert ini berani gitu ya. Ya ini contoh yang bagus ya. Silakan diskusi karena ini Bang Juma ini cerdas, cermat, handsome, smart gitu ya. Silakan Bang Robert. Balah di bawah pendeta Christian Jupri. Kejang-kejang Gurunda. Saya nggak mau. Oh Sese, selamat malam Sese. Ya, selamat malam semuanya. Pak Juma. Pendeta Robert gimana Luar kabarnya? biasa. Baik. Ya silakan, Pendeta. Enggak. Tadi saya dari tadi ikutin, tapi karena saya ada pekerjaan, saya lagi di Jogja, tapi ya saya dengar aja. Kemudian. Robert ini murid saya nih ya, Pak Robert yang dulu nih ya. Ya. Murid saya Pak Robert ini ya, Pak Robert ini.
kamu udah berapa kali nggak naik kelas? Lanjut Pak Robert. Ini murid saya Bang Juma ini. Mungkin kalau pengajaran saya nggak masuk, cara pengajaran saya yang salah, metodenya, silakan Bang Juma, silakan mungkin. Lanjut Bang Robert. Waduh, Tapi saya kangen bahaya sama itu. Baal itu. Baal tuh murid yang cerdas juga, salah satu. Iya. Tapi dia banyak nggak naik kelas ya, aduh, jadi saya bingung. Sensei gimana, sehat? Halo, saudara Kembang Juma. Iya, saya Sensei. Ya tadi saya lihat masalah sedang diskusi sama siapa tuh, salah satu orang Kristen ya, tapi saya lupa namanya tadi, tentang membahas itu yang Matius 7 itu tentang memberikan kepada babi dan anjing itu ya. Iya. Yang saya lihat. Ya itu yang menurut yang saya pahami itu adalah suatu perumpamaan dari Yesus Kristus tentang orang-orang yang bebal, maksudnya bukan orang-orang yang baal ya, yang bebal maksudnya. Jadi sesuatu diberikan kepada orang yang bebal atau itu merupakan suatu kesia-siaan aja. Seperti kalau diistilahkan kenapa diistilahkan oleh Yesus anjing atau babi, bahwa kita ketahui bersama bahwa anjing itu binatang yang paling setia kalau kepada manusia ya. Dia kita udah piara baik-baik, udah kasih baju, kasih makanan yang baik, kemudian pokoknya diperhatikan lah. Tapi suatu saat kalau dia sedang keluar berjalan, tetap saja dia mencari tong sampah gitu, kira-kira begitu istilah anjing itu. Jadi salah satu binatang yang dianggap walaupun kita sudah binatang yang setia, kita sudah pelihara dengan baik-baik, tapi ya dia tetap masih mencari, menurut manusia itu sampah, tapi menurut dia itu hal yang baik. Nah, kira-kira gitu. Kemudian kepada babi itu kan kita tahu satu binatang yang menurut kita jorok ya. Kalau menurut dia bagus sih, dia makan di situ, berak di situ, kotorannya itu dia tidurin, dia itu ya. Jadi kedua binatang itu yang selalu dipakai istilah tentang binatang yang corok, walaupun sudah dipelihara dikasih makan yang enak-enak, tapi dia tetap seperti di habitatnya lah. Jadi hal-hal yang berguna kita berikan kepada seperti itu ya menjadi kesia-siaan. Itu satu pengajaran saja itu. Jadi ditujukan bukan kepada satu kelompok atau kepada satu kelompok agama, itu ditujukan oleh Yesus kepada seluruh manusia, maksudnya gitu. Itu yang saya pahami ya. Tapi tidak untuk satu kaum, umpamanya Kristen atau apa, tapi itu semua ditujukan kepada seluruh manusia, itu maksudnya begitu. Perumpamaan yang Yesus sering kasih, kita ketahui bahwa Yesus Kristus itu selalu dia memberikan pengajarannya melalui perumpamaan. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Baik. Itu pemaknaan dari Matius 7 nomor 6 dari guru saya ini ya, dari Sensei. Kalau saya mendengarkan pernyataan itu, saya pun bisa memberikan perumpamaan. Bahwasanya yang dimaksud di sana adalah orang-orang yang sudah tahu kemudian Yesus itu utusan Tuhan. Diajarkan berulang-ulang, diulang-ulang, lengkap dengan data, tapi mereka hanya mengoyak-ngoyak data itu. Mereka menginjak-injak data itu. Mereka tetap saja tidak mau peduli dengan data itu. Sama seperti seekor anjing dikatakan bahwa itu tidak boleh, anjing tidak akan ngerti. Jadi percuma aja diberikan pengajaran. Ini contoh sederhana, misalnya ketika Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah itu berguna bagi saudara-saudara kita Kristen? Kurasa enggak.
diulang-ulang, itu tidak akan masuk. Tetap saja mereka merasa bahwa Yesus itu untuk mereka. Padahal sudah sadar mereka bukan Bani Israel. Itu yang pertama. Yesus memberikan kunci hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya itu berarti nggak ada lagi duanya, tak ada tiganya. Tidak ada pribadi kedua, tidak ada pribadi ketiga. Hanya satu hakikat. Tapi apakah hal itu bermanfaat bagi orang Kristen? Tidak. Sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Mereka akan tetap mati dalam kekehnya pendapat mereka bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan itu sendiri. Berarti gugur dalil di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau sudah ada satu-satunya, ngapain tambah lagi yang lain? Jadi percuma diajarkan karena tidak akan masuk. Kenapa? Ya karena itu tadi. Dipijak, diinjak-injaknya, disobek-sobeknya, bahkan dimuntahinnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus. Sebagai apa? Sebagai utusan. Apakah mereka mau menerima? Tidak. Maka saya memaknai percuma aja kau lemparkan barang kudus itu kepada anjing. Percuma aja kau lemparkan mutiara itu kepada babi. Supaya mereka kemudian menginjaknya, supaya mereka mengoyaknya. Jangan, kata Yesus. Itu aja dulu sederhananya. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhan maha menghidupkan dan maha mematikan. Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Tuhan bukan makhluk. Apakah itu berguna bagi saudara Kristen? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak berguna. Maka ya saya memaknai dengan makna yang muncul bahwasanya memang Yesus melarang ajarannya itu diberikan kepada non-Yahudi. Contoh di Matius 15. Jangankan kepada murid, Yesus sendiri mengusir orang itu. Usir dia dari tadi, teriak. Lalu mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu kemudian tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata anjing waktu itu? Wanita Kanaan ini. Benar Tuan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Wanita ini masih pantas, masih mendengar sampai Yesus mengatakan, besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Maksudnya apa Yesus ini? Wanita ini betul-betul mendudukkan derajatnya sebagai anjing, sebagaimana pernyataan saya. Dia tidak membantah ibu ini. Dia sadar kalau dia anjingnya makan sampah. Maka Yesus mengatakan, hebat kamu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Jadi orang di luar Yahudi yang mendengarkan Yesus saja masih anjing. Bagaimana dengan dia yang tidak percaya kepada ajaran Yesus bahwa dia adalah utusan? Dia hanya untuk kaumnya Israel. Anjing apa yang pantas dinobatkan kepada mereka? Babi apa yang pantas dinobatkan kepada mereka? Maka kuncinya ada di 2 Petrus 2, 21, 22. Sekira begitu Sensei, saya memaknai sebagaimana Sensei memaknai dalil itu. Silakan. Ya, betul sekali. Sangat betul sekali. Jadi memang pada waktu itu di luar Israel itu dianggap anjing. Kemudian betul sekali itu dianggap anjing. Jadi Yesus hanya meminjam istilah, namun dia pakai istilah yang lebih halus. Anak anjing sebenarnya itu ya. Dia bilang. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh saudaraku Juma ini benar, bahwa orang di luar orang Israel itu dianggap anjing. Nah, kemudian ternyata orang Kanaan itu karena dia mau merendahkan diri dan dia menyadari, nah itulah suatu kerendahan hati, itu yang Yesus sangat sukai. Nah seperti kami ini yang orang di luar orang Israel, memang kami ini dianggap anjing, tapi ya kami menyadari bahwa kami ini harus merendahkan diri. Nah itu yang Yesus butuhkan. Jadi bukan Yesus saja butuhkan, itu satu pengajaran bahwa orang selalu harus menganggap, harus tahu diri, harus menyadari. Di saat atau ketika orang itu menyadari bahwa dia adalah bukan siapa-siapa, di situ Tuhan mau terima. Seperti Yesus kan, dia sebenarnya diutus hanya untuk Israel. Tapi di luar Israel yang dianggap anjing mau menyadari bahwa atau merendahkan diri bahwa seperti itu istilahnya. Nah itu yang sangat Tuhan terima. Kemudian
perlu diketahui juga bahwa Yesus sendiri bicara kepada di Yohanes 3 bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Jadi kami orang-orang Kristen tidak pernah menyangkal atau membantah bahwa Yesus itu adalah utusan dari Bapa yang dianggap dia adalah anak tunggal Bapa. Nah, kalau kita lihat di Yohanes kan masih bicara Yohanes ya, bahwa Yesus itu siapa sih yang sebenarnya, itu yang sudah dijelaskan oleh Yohanes bahwa dia adalah hologosnya Bapa ya. Nah, atau sang firmannya Bapa. Nah, dia tidak terpisah dari Bapa, dia adalah bagian dari Bapa, kira-kira gitu. Nah, dia sebagai utusan itu tidak ada satupun orang Kristen yang membantah itu bahwa Yesus ada utusan. Dia adalah utusan Bapa langsung, sehingga dia bilang Bapa sendiri mengatakan dia adalah anak Bapa atau anak Allah ya. Walaupun istilah-istilah ini sangat dihindari sekali ya sebenarnya bagi rekan-rekan Islam ya, bahwa menyebut Allah ya, maaf ya saya memakai kata Allah ya. Apa yang ditulis itu bahwa dia adalah anak tunggal Bapa atau anak tunggal Allah. Nah, itu jadi dia diutus sebagai anak tunggal. Nah, itu ya, itu ada di Yohanes 3 mulai dari ayat 13, itu dia sebagai anak manusia maupun dia sebagai anak tunggal Allah. Itu ada juga dijelaskan di 1 Yohanes 18 ya. Ada juga dijelaskan di Yohanes 8, dia keluar dan datang dari Allah. Dia berarti dia itu ada di dalam Bapa, itu sang firman atau hologos itu kan. Nah, itu yang dipahami oleh kami, dia sebagai anak tunggal Allah itu. Maka di Yohanes 10 ayat 36, karena aku mengatakan aku anak Allah sehingga kamu mau melempari aku. Nah, itu orang Israel paling marah sekali kalau dia bilang dia itu ada Allah. Sebab mereka pahami anak Allah itu berarti itu Allah itu sendiri. Nah, itu maksudnya. Sehingga orang Israel mau melemparkan dia. Kemudian tadi juga disampaikan, saya lihat Yohanes 17 ayat 3 ya, itu kalau nggak salah ya. Dia adalah utusan juga ya. Jadi situ kan Yohanes 3 itu kan mengatakan, memang saya bacakan aja supaya enggak. Ya, saya baca Yohanes 17 ayat 3 ya. Itu sering kita jadikan diskusi itu. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau itu si Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, dan satu-satunya yang Allah yang benar adalah mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Jadi di situ ada kata dan. Kalau kata dan itu adalah akumulasi. Jadi satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa dan Yesus Kristus yang dia utus. Karena Yesus itu ada sang firman, sang hologos yang ada di dalam Bapa. Nggak mungkin yang di dalam Bapa itu adalah bukan bagian daripada Bapa. Itu kira-kira begitu. Jadi satu-satunya Allah yang benar, engkau adalah, maksudnya dia bilang engkau itu adalah Bapa, engkau adalah Bapa Allah yang benar dan Yesus Kristus. Jadi Allah satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa dan Yesus Kristus, otomatis, dan Roh Kudus itu sudah otomatis yang Yesus bilang di Matius 28 ayat 18 itu, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu maksudnya itu. Yang kalau kita mau memahami itu lebih jelas adalah di pemahaman Tritunggal untuk memahami keberbagaimanaan Allah itu. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi yang kami pahami, engkau adalah satu-satunya Allah yang benar, yaitu si Bapa, dan kan itu ada kata dan Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, maksudnya pikiran Bapa yang engkau utus itu Yesus Kristus itu, yaitu hologos itu atau sang firman itu yang penghasil firman-firman atau remata. Jadi sang firman kalau dia berkata-kata hasilnya perkataan Allah yang disebut remata. Remata itu kalau ditulis bukan lagi remata namanya, apa namanya? Aduh, saya lupa nanti itu jadi PR bagi saya. Kalau firman atau perkataan Allah ditulis adalah
grape gitu. Ya, tapi orang Indonesia juga bilang karena kosakata kita sangat terbatas, perkataan lain juga dibilang firman. Firman itu juga dibilang firman. Padahal itu firman itu adalah grape. Firman yang dibaca itu leksikon. Nah, jadi gitu. Itu maksudnya firman. Itu sudah saya bahas juga. Nah, sementara itu, jadi semua panjang nanti kita bahas lagi. Sementara itu dulu, Saudara Juma. Lanjut. Terima kasih. Baik. Iya, baik. Jadi lagi-lagi guru saya ini menyatakan bahwa Yohanes 17:3 itu adalah Bapa yang adalah Yesus itu sendiri sebagai firman. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan itu cuma satu, yaitu Engkau. Setelah itu mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di sini ada dua yang ingin dikenal. Tetapi kalau dari guru saya tadi mengatakan bahwa satu-satunya yaitu Bapa dan adalah Yesus itu sendiri. Ya silakan aja. Itu penafsiran sensei, silakan. Tapi kalau saya memaknainya bahwasanya hidup kekal itu mengenal yang mengutus Yesus itu sebagai satu-satunya ilah. Dan untuk mengenal ilah ini, maka harus mengenal Yesus yang memperkenalkan ilah itu kepada kaumnya Bani Israel. Makanya kalau kita membaca data-data selanjutnya, ada Yesus itu mengatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikannya kepada aku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepada aku itu berasal daripadamu. Jadi memang harus dipahami dengan paham Trimurti atau Trinitas atau Tritunggal. Karena kalau dipahami dengan Ahad atau Tauhid nggak bisa. Kalau mau dipaksakan Yesus itu satu hakikat dengan pencipta langit dan bumi yang disebut Elohim atau Bapa di situ, itu nggak bisa kalau menggunakan konsep Tauhid atau konsep Esa, kecuali konsep Tritunggal atau Trimurti. Itu baru bisa masuk. Artinya ada Tuhan besar yang kemudian mengutus Tuhan kecil ke bumi. Itu baru bisa dipahami. Karena menurut data yang ada, Yesus itu memang hanya ingin dikenal sebagai utusan. Contoh, ketika Yesus mempersaksikan siapa dirinya dalam Yohanes 5 nomor 30, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sedangkan Yesusnya mengatakan bahwa aku diutus kemudian untuk melakukan, aku mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus turun ke bumi untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PR dari Sang Bapa. Berarti Sang Bapa dan Yesus dalam hal ini itu tidak satu. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 8 nomor 29, Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi dia menyertai aku sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Nah, artinya bahwa Yesus tidak seorang diri. Kalau dia tidak seorang diri berarti dia berdua. Nah, kalau dia berdua berarti sudah beda hakikat. Engkau menghakimi manusia, tetapi aku tidak menghakimi manusia. Apabila aku menghakimi manusia, karena maka penghakimanku itu benar, karena aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi itu adalah benar? Bapalah yang bersaksi tentang aku satu, dan akulah yang bersaksi tentang diriku dua. Aku dan Bapa adalah dua. Jadi kalau dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu ya harus mengenal dua. Satu, Tuhan,
dua, utusan Tuhan. Lalu kemudian ketika sensei, tanpa mengurangi rasa hormat saya, ketika sensei mengatakan tidak ada orang Kristen yang tidak mengaku Yesus itu sebagai utusan. Di mulut, tapi di praktek Yesus bukan utusan, Yesus adalah Tuhan. Di gereja orang Kristen itu bukan menyembah utusan, tapi orang Kristen itu menyembah Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus. Berarti teori mengatakan Yesus itu adalah utusan, tapi praktek mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Makanya muncul konsep dogma, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Sepenuhnya ilah, sepenuhnya ciptaan, sepenuhnya makhluk manusia. Kenapa bisa demikian? Karena ada pola yang tidak beres di situ. Maaf sekali lagi, saya tanpa mengurangi rasa hormat saya, ada yang tidak beres di sana. Ketika sebuah cincin dikatakan seutuhnya sepenuhnya emas, maka mustahil ada baginya kemudian sebagian bukan emas. Ketika Yesus dikatakan seutuhnya manusia, sepenuhnya manusia, 100% manusia, maka mustahil ada sekian persen bukan manusia pada diri Yesus. Ketika orang Kristen mengaku Yesus itu utusan, maka mustahil Yesus itu Tuhan, karena dia utusan. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Yesaya 63 nomor 9, kalau nggak keliru, apa yang dikatakan, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah. Nah itu terbukti, Yesus utusan. Tetapi kenapa dia mampu melakukan mukjizat? Oh ternyata di dalam khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, bahwa dia adalah manusia yang ditunjuk sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia, yang melakukan mukjizat-mukjizat dan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan manusia dari Nazaret bernama Yesus. Jadi sekali lagi, ya boleh sah-sah saja sensei saya, guru saya mengatakan itu tafsir. Saya pun bisa menafsirkan, cuman skala prioritas saya ketika saya menafsirkan, saya menggabungkan pernyataan kesaksian Yesus terhadap dirinya. Ada kesaksianku yang lebih penting, kata Yesus. Kesaksian yang lebih penting, semua pekerjaan yang Yesus lakukan itu untuk membuktikan kalau dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah itu dia. Demikian teman-teman, Bang Baal mungkin bisa setelah ini saya bikin kopi dulu, silakan. Kayaknya saya sama guru-guru. Anjung Bang Baal. Ya, terima kasih. Bisa saya jawab? Bang Handi? Iya silakan. Sensei, silakan. Dinda Alif. Oke. Luar biasa ya, bagus. Pemahamannya saudaraku Juma ini sudah mulai meningkat ya. Gini, jadi tadi dia menyinggung Yohanes 5, di situ ada Yohanes 8 juga saya lihat. Kemudian menyinggung Yohanes 5 kebanyakan ya. Itu memang tidak salah Yesus. Yohanes 8 juga ayat 27 ke 29 tadi. Bahwa Yesus itu diutus, dia bukan sendiri. Yang mengutus aku ada bersama-sama dengan aku. Ada di dalam aku, berarti dia utusan yang tidak dibiarkan begitu. Yang mengutus itu tetap bersama-sama dengan dia. Siapa dia itu? Ya Bapa ya. Ya jelas tidak mungkin terpisah. Pikiran Bapa dan Bapa itu nggak bisa terpisah. Seperti kita analoginya, manusia dan pikirannya nggak akan terpisah. Walaupun berbeda gitu kan. Dia mau ada di mana tetap ada di situ. Tapi selalu yang kelihatan yang menonjol ya seperti pemikirannya Allah itu atau pemikiran Tuhan itu, yaitu Hologos itu yang kita kenal ada Yesus Kristus. Yohanes 5 juga mengatakan bahwa dia mengatakan apa yang Bapa kerjakan itulah yang aku kerjakan. Nah, jadi apa yang Bapa kerjakan itulah yang aku kerjakan. Sampai sekarang Bapakku masih bekerja. Aku pula masih bekerja. Itu orang Israel marah sekali ya, menganggap Bapa itu atau si Bapa Tuhan itu bapaknya dia sendiri, marah sekali ya. Itu dianggap menyamakan diri dengan Allah. Itu memang benar. Yesus kan tidak pernah menolak bahwa dia Bapakku masih bekerja sampai saat ini ya, aku pula masih bekerja. Jadi apa yang Yesus kerja itu yang Bapa kerjakan. Bapa bekerja kita nggak bisa lihat, diaplikasikan atau diwujudkan oleh si anak.
itu ya yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu kan, bahwa Sang Firman itu sudah menjadi manusia, gitu kira-kira gitu. Nah, mungkin saudara Juma ini tidak tahu paham bahwa Yesus yang manusia dan Yesus yang ilahi itu Yesus atau dikenal Yesus yang punya dua kodrat. Itu ditetapkan di Konsili Kalsedon 451. Pada itu 451 abad 5 tuh baru ada konsili bahwa Yesus itu punya dua kodrat. Kodrat ilahi maupun kodrat manusia. Itu kan ada ayatnya, abad 1 udah ditulis. Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Yesus bilang, anak manusia, dia anak manusia. Bahwa dia punya kodrat manusia. Dia punya kodrat ilahi. Anak tunggal Bapa itu kodratnya ilahi. Gitu. Kemudian dia bilang lagi, Yohanes 17 ayat 5. Sebelum dunia ini jadi, dia sudah ada. Itu kodrat ilahinya itu. Nanti 4-5 abad kemudian baru dikonsilikan. Jadi bapak-bapak gereja pada waktu itu ya belum paham sebenarnya sudah paham, tapi ada pengajaran-pengajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu ajaran Arius. Itu bahwa Yesus diciptakan itu. Padahal abad 1 udah ketahui bahwa Yohanes ditulis pada abad 1 kan. Sudah ditulis Yesus yang bicara bahwa anak manusia harus ditinggikan. Itu merujuk kepada dia. Itu di Yohanes 16, Matius 16 yang ditanyakan kepada Petrus. Menurut orang siapa aku? Baru menurut kamu siapa aku? Petrus bilang bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Baru apa Yesus bilang? Bukan engkau yang berkata-kata, tapi Bapakku yang mengatakan itu. Jadi dia sedang menunjukkan keilahian. Nah kemudian kenapa orang Kristen mengangkat dia Tuhan? Ya gini, Tuhan itu sebenarnya itu gelar saja ya. Gelar penguasaan. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Lord atau sang yang punya atau yang berkuasa. Nah kalau itu disandingkan kepada Yesus itu bisa. Sebab Yesus bilang di Matius 28 ayat 18. Ayat 18 kalau salah ya. Bahwa seluruh kuasa di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Gitu kan dia bilang. Dia sebagai gelar penguasa di bumi maupun di surga. Nah, kalau kita melihat siapa sih si penguasa di bumi itu? Dia bilang di Matius 25 juga, dia adalah raja. Ya, dia juga bilang di Yohanes 12 kalau nggak salah terakhir itu. Dia akan datang sebagai raja. Waktu itu dia diwawancara atau dia sedang diadili oleh Pilatus. Siapa sih engkau sebenarnya? Apakah engkau raja? Engkau yang mengatakan. Tapi kerajaanku bukan di sini. Kerajaanku ada di surga. Dia adalah raja di surga. Jadi penguasa di surga itu maksudnya. Kalau itu disandingkan pada itu Yesus yang bicara, bukan orang Kristen. Jadi siapa sih raja di surga itu? Yaitu dia Yesus bilang dia. Dia itu siapa? Dia adalah hologos, pemikirannya Allah atau ilmunya Allah. Gitu, atau jiwanya Allah, kira-kira gitu. Kalau kita mau itu saya bisa bawa ke pengajaran Tritunggal. Itu yang harus dipahami dengan ajaran Tritunggal ya, baru bisa. Tapi kalau sepintas-pintas saja memang kita akan edis yang itu tentang Tritunggal ternyata dia ya kita lihat sendiri ya, dia belum terlalu paham. Kira-kira begitu. Jadi untuk memahami keberadaan Allah atau hakikat Allah itu ya kita harus pakai ilmu Triados ya, atau yang dikenal yang paling top adalah Trinitas itu, yaitu apa namanya itu yang diistilahkan oleh bapak-bapak gereja sebelumnya itu Ousios Substantial Trinity, atau yang setelah itu dikenal dengan apa itu hipostasis atau hypostatic union. Itu. Nah, kalau kita belajar ke situ tentang kristologi ya kita akan paham itu. Sebab itu dikonsilikan pada
abad 5, bayangin aja. Baru abad 5 baru orang paham itu Yohanes 3 itu ada di Yohanes 3 loh. Yohanes sudah tulis. Yesus sendiri yang ngomong. Dari abad 1 Yesus sendiri yang ngomong bahwa dia adalah anak manusia dan dia adalah anak Allah. Ya, masuk Tuhan Linda. Allah. Itu kira-kira. Iya. Ya, deh. Gurunya mau bikin kopi ya. Oke. Beliau selesai dulu. Silakan Iya, Sensei, iya. sampai selesai Sensei. Oh iya ya. Selesai. Jadi Tuntaskan. kira-kira gitu, banyak sekali yang tadi saudaraku Juma sampaikan tuh, saya lihat dikutip di Yohanes 5, Yohanes 8. Nah kemudian kenapa Yohanes mengatakan Yesus itu ada Hologos, Sang Firman? Itu Yesus yang ngomong ya di Yohanes 8. Yohanes 8, firmanku, coba deh, Yohanes 8 ayat 31, 37, 43, 51. Kuncinya di 51. Firmanku, Yesus bilang firmanku di Yohanes 10, Yohanes 17 ayat 8. Segala firman telah kuterima, itu beda. Segala firman dan firmanku itu beda. Kalau segala firman yang kuterima itu adalah remata. Kalau dia bilang firmanku itu hologos, Yesus sebagai hologos, sang firman. Jadi Allah tidak mungkin bisa berfirman tanpa hologos, gitu. Atau Bapa tidak akan bisa berfirman tanpa hologos. Jadi kalau Bapa mau bicara itu pakai hologos, sang firman itu, makanya dibilang sang firman telah menjadi manusia. Jadi Yesus bilang selalu firmanku, mereka tidak mengenal firmanku. Yesus bilang bumi dan langit bisa lenyap. Matius berapa ya? Matius berapa? Saya lupa. Bumi dan langit bisa lenyap, tapi perkataanku tidak akan lenyap. Maksudnya firmannya tidak akan lenyap. Firman apa sih? Perkataan siapa sih yang tidak lenyap? Hanya firman Tuhan. Perkataan Allah yang tidak akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku. Sebab segalanya dijadikan oleh firman. Ya, Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 9 ya, Yohanes 1 ayat 3 itu, Korintus 8 ayat 6 itu kan. Jadi yang menjadikan segala itu sang firman. Siapakah saja itu? Hologos. Siapakah dia itu? Yesus Kristus yang disebut anak atau putra. Jadi kenapa dia disebut putra? Karena dia keluar dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Begitu. Jadi ya, tapi tidak apa, saya lihat Juma sudah banyak paham ayat-ayat ya. Tapi Baik selesai, baik ya, selesai. menurut dia ya, atau penafsiran menurut dia ya, saya sangat menghargai. Saya sangat menghargai sehingga satu keberuntungan atau satu anugerah ya. Beliau itu bisa menghafal ayat itu memicu saya sendiri secara pribadi. Dulu saya bisa dibilang baca Alkitab itu satu hari. Bisa setahun, tapi dengan banyak mendengar ini ya kita jadi terpicu untuk apa yang disampaikan oleh saudara kita Juma yang sangat menghafal ayat-ayat Bible ya. Dia bilang buka ini. Setiap saya dengar itu saya buka. Dia memahami seperti ini. Saya hargai. Tapi kami orang Kristen mayoritas memahaminya ya seperti